Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran Allah, syukran kasiran Allah, syukran kasiran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai yang saya dulukan, terus baru Profesor Dr. Muhammad Hasan. Salam hormat Bapak, tepuk tangan untuk beliau. Dan yang terhormat, terkhusus terlebih yang saya takdimin, yang saya muliakan di sini ada Bapak Jumino. Ya Allah Bapak, salam hormat, ternyata kita silaturahmi di sini. Anak Bapak kemarin silaturahmi dengan saya. Sekarang saya silaturahmi dengan orang tuanya. Tepuk tangan buat Pak Jumino. Dan di sini saya nggak nyangka juga mendampingi profesor yang SK-nya sudah keluar, ada Ibu Nyai Nazula MPD. Tepuk tangan untuk beliau. Nanti yang laki disebut, yang perempuan tidak. Ini bisa jadi langsung bapak-bapaknya bahaya. Nanti dapur nggak ngepul, bahaya. Dan ini tadi yang membara sekali, yaitu Bapak Ahmad ya kayaknya, yang membara, yang menyebutkan nama saya berapa kali tadi, Pak, Bu. Kayaknya saya takut nanti ada apa-apa di antara kita ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad sebagai komite. Dan di sini ada Bu Nyai Dr. Bunda Mutmainah MPD, dan ada Pak Zainal, dan ada Pak Herman. Dan tadi yang pertama ada yang paling saya hormati dari SMP Al-Hikmah Surabaya, yaitu Bu Aida Lediawati, psikologi. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau yang nanti akan menyempurnakan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya katakan dan juga apa yang saya contohkan pada pagi hari ini. Dan terlebih khusus untuk Bapak Ibu wali santri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Kemayoran Kabupaten Bangkalan. Mana suaranya? Halo. Hai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1-nya bilang keren. Tepuk 1, tepuk 2-nya bilang sukses. Tepuk 2, tepuk 3-nya bilang bahagia. 1, 2, 3. Bingung ya? Bahagia. Oke. Ibu, Bapak, saya hari ini gemeteran. Dari tadi yang berbicara mulai pertama sampai di sesi terakhir, sampai Bapak Jumino, itu semuanya mengandung daging. Daging yang bergizi dan pengalamannya sudah lebih dari 30 tahun. Terus saya di sini yang baru menikah 20 tahun dan usia saya baru 39 tahun. Kayaknya saya ngerasa gimana Pak? Saya harus apa di sini? Ibu, saya tadi melihat anak-anaknya di sini. Terutama terlebih untuk Ustadz Anas. Mana Ustadz Anas? Mana suaranya para guru-guru? Ustadz Ustadzah suaranya bilang ha. Ustadz Ustadzah. Ya Allah, tertekan banget ya. Ada Pak Yainya loh. Ustadz Ustadzah ha gitu ya. Ustadz Ustadzah. Ah gitu dong. Ustadz Anas, mohon izin. Iya. Ana urid atakalam lugatul Arabiyah. I want you teach me about English and fi'il mudhari, fi'il madhi dan isim-isim lainnya. Bagaimana Ustadz Anas? Kok saya langsung pengen daftar ya Pak Yai? Gimana? Berapa ratus ribu Pak Yai? Kira-kira terima santri enggak usianya 39 tahun seperti saya? Karena tadi pada saat
dipertanyakan. Fil apa? Fil mudhari, fil mati. Isim apa? Kayaknya kok saya sudah lama tidak pernah dipertanyakan setegas itu ibu-ibu. Tepuk tangan untuk Ustadz Anas. Saya basicnya, saya kuliah di Surabaya di salah satu perguruan tinggi. Saya ini jurusannya adalah SE, berarti manajemen keuangan. Dan saya urusannya uang. Tapi tidak mengambil uang orang, Pak. Lah, saya belajar neraca keseimbangan keuangan di perusahaan dan keuangan di sensitif kayaknya ya. Terima kasih Bu Elida. Aduh ya Allah. Gini nih kalau jajar sama orang pinter ya, langsung gercep. Terus pada saat saya usia 18 menikah dengan relatif, saya datang ke Kabupaten Bangkalan, saya langsung masuk ke terahnya dan masuk ke dunianya yang berbanding terbalik. Saya belajar neraca keseimbangan ketakwaan. Yang di sini tadi diucapkan oleh anak-anak bahwa mereka beriman, bahwa mereka berilmu, dan bahwa mereka bertakwa. Tepuk tangan untuk anak-anak didik kita di sini tadi. Ibu, tadi saya duduk di situ melihat anak-anak hafalan, hati saya itu netesin air mata, Bu. Mata saya meneteskan air mata kebahagiaan karena apa? Tidak semua hamba-hambanya Allah mampu dan mempunyai kesempatan untuk belajar di tempat-tempat yang tepat. Tepuk tangan untuk Al-Hikam Kemayoran Kabupaten Bangkalan. Ibu, saya selesai S1 di 2010-2011. Saya minta izin kepada suami untuk sekolah lagi itu 11 tahun, Bu. 11 tahun lebih. Dan akhirnya saya dapat izin lagi untuk sekolah di tahun 2021 kemarin untuk mengambil pendidikan S2. Dan langsung saya gercep pada saat mendapatkan izin. Saya langsung sekolah pendidikan anak usia dini. Dan akhirnya saya belajar psikologi anak, tumbuh kembang dan cikal bakal calon anak, dan akhirnya ke orang tuanya, dan akhirnya ke pranikahnya, dan akhirnya sampai ke remajanya. Ternyata kita sebagai manusia harus belajar seperti kata Pak Jumino tadi. Loh, kenapa gitu Bunda Zainab? Karena saya selama hampir 20 tahun di pernikahan, anak saya besok Januari umur 17 tahun, ternyata masih butuh cara yang baik dan dievaluasi supaya jadi anak yang terdidik dan kelak jadi anak yang mampu mendidik. Entah sampai habis 3 mic saya, Pak. Ini gimana ini? Oke, lanjut. Ternyata ilmu agama itu lebih baik diterapkan di lingkungan pesantren, diterapkan di lingkungan umum, diterapkan pada saat berkeluarga. Tapi yang terpenting, di mana dirimu bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi ibu, bapak, gak usah ragu, gak usah bingung. Ternyata di tempat pesantren ini, setelah saya melihat gurunya, ustadznya, ustadznya, mukanya, dilihat mukanya. Nah,
itu bersinar, auranya positif, insya Allah mendidik anak-anak ibu itu juga dengan aura positif. Dan ini akhirnya menghasilkan buah seperti kata Pak Jumaina, ya anak-anak yang tadi. Cuman tadi beberapa agak tegang ya Bu, jadi ekspresinya masih begini. Tapi so far pada saat saya masuk mereka enggak, mereka ceria, saya melemparkan senyum, mereka senyum. Jadi so far tempat ini insya Allah diberkahi dan semoga diridhoi ke depannya lebih baik lagi, lebih meluas lagi imbasnya dan lebih penuh keberkahan lagi. Tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Al-Hikam Kabupaten Bangkalan. Saya minta di slide yang next, yang ada ibu megang pulpen, next, terlalu banyak ya Bapak, singkat aja karena ada ibu yang akan ragam gangguan mental remaja. Next, ini nanti dibahas sama ibu karena psikolog, saya akan belajar. Ya udah, tadi Mbak. Ya. Dulu orang melihat, anak melihat mencontoh ibu dan bapaknya. Tapi di saat ini anak ibu, lingkungan bapak melihat, mencontoh apa yang dilihat di genggaman tangannya. Terus apa ibu korelasinya dengan anak-anak di sini, dengan anak-anak yang ada di pesantren, dengan anak-anak yang sudah saya sekolahkan, dengan anak-anak yang sudah saya taruh di lembaga-lembaga yang tepat, sudah saya titipkan kepada kiai, sudah saya kasihkan kepada ibu nyai, sudah saya titipkan ke sekolah yang mewah. Itu tidak cukup. Karena ibu bapak tanpa disadari atau disadari, saat ibu tidak berpuasa dari pusar ke atas dan pusar ke bawah, ini akan mentransferkan energi yang apa yang Anda serap kepada anak Anda dimanapun berada. Jadi apa yang ada di dalam pesantren itu bisa jadi transferan energi dari apa yang Bapak lihat, dari apa yang Ibu lihat, dan apa yang Bapak katakan, dan apa Ibu katakan, dan apa yang Bapak lakukan, dan apa yang Ibu lakukan. Kok bisa begitu, Bu? Ibu, energi semesta ini ada. Hati ibu pada saat anak gundah, bapak ibu terasa. Pada saat bapak ada apa-apa, ibu terasa. Pada saat ada ibu kegundahan, kebingungan, biasanya bapak juga terasa. Di sini ada 4 titik koordinat yang menuju ke 1. Ibu, bapak, anak, dan lingkup pendidikan menuju semuanya ke 1, yaitu La ilaha illallah. Sekarang semua tangannya, jari telunjuknya diangkat ke atas. Senyum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang tangan kanannya taruh di dada kiri. Jawab saya, Bu, ya. Siapa hebat? Siapa hebat? Pak. Kenapa, Pak? Jawab, Pak. Bapak semuanya dari yang di depan sampai ke belakang jawab. Siapa yang hebat? Saya.
Karena nggak akan ada yang memuji kita hebat selain diri kita sendiri pada awalnya. Siapa hebat? Buk-buk ya Bapak Ibu, saya. Siapa hebat? Siapa kuat? Siapa mampu berkata baik? Siapa mampu berucap baik? Siapa mampu berkata baik? Siapa? 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 Siapa mampu berpikir baik? Siapa? Siapa mampu berpikir baik? Siapa? Siapa? Siapa mampu menjadi contoh terbaik? Siapa? 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 Siapa mampu memberikan kehidupan terbaik? Siapa? Siapa? Pegang tetap di dadanya, pegang tetap di dadanya sambil senyum. Senyum tanpa gigi. Belajar Ibu, Bapak. Walaupun anak kita sudah ada di tempat yang terhormat ini, tapi kita harus belajar karena energinya ini bisa nyambung ke anaknya. Kita buktikan nanti setelah waktu pulang, ya. Senyum tanpa gigi, senyum dengan gigi. Sekarang belajar senyum tanpa gigi, tersenyum tapi hitungan sampai ke 5, ditahan ya, tangan tetap di dada kiri. Senyum tanpa gigi. Oke, relax. Sekarang senyum dengan gigi. Tahan ya, tahan. Oke, udah. Sekarang senyum dengan gigi sambil tengok kanan kiri. Normal, hitungan ke-5. Senyum dengan gigi. Ya, Ibu. Ibu sama Bapak penting loh ya. Ya, tetap pegang dadanya. Cek buk-buk pas pada saat ada masalah, tapi buk-buk setia. Oke? Cek pas sosa baru buk-buk, astagfirullah, astagfirullah. Ajak Bu, semangken. Senyum tanpa gigi. Oke, normal. Senyum dengan gigi sambil tengok-tengok, tahan 5 detik. 1, 2, 3. Tengok Pak, Pak tengok kanan kiri. Sampai kayak gigi, tunjukin giginya. Walaupun gak ada giginya gak apa-apa, tunjukin aja. Pak senyum Pak. Ya Allah, mahal banget Bapak. Ibu senyum. Ya, sekarang saya pegang hidung bilang ha. Bapak Ibu ikutin. Pada saat saya pegang dada bilang hu. Ibu Bapak ikutin, saya pegang telinga, Bapak Ibu ikutin. 1, 2, 3. Ha. Pak keluar Bu, Pak. Deki mau nang romah, cek mau ngamoken nang kintok tore pak keluar. 1, 2, 3. Peranyeng, tak langkong, mong nang Roma jek ranyeng, nengkin tok peranyeng. Senyum dengan gigi. Kalau di Jepang mahal loh terapinya ini ya. Sekarang ikutin gerakan tangan saya ya sambil mengucapkan yang tadi. Ha, hu, hi. Kencengin biar bapaknya enak, ibunya enak ya. Ini rahasianya nanti saya sebutkan. 1, 2, 3.
ngomong Glennon. Sekarang pegang kepalanya sendiri. Lurus ya, lurus ubun-ubun. Bilang A yang kenceng. Sip, lakukan. 1, 2, 3. Dua-duanya ke atas sambil teriak. Iya tetap, tetap, tapi lebih teriak lagi. 1, 2, 3. Teriak yang kencang ya. Terakhir 1, 2, 3. Baju Pak, jangan. Oke, yang kenceng ya, teriaknya kenceng sekenceng-kencengnya. Ya, 1, 2, 3. Kita semuanya. Sekarang silakan minum dulu sedikit sebelum kita gas lagi. Nanti kalau sudah di rumah Bapak mong keduen tukah tore ha hu hi. Sambil habis gini saya kasih olah nafas yang saya praktekkan kurang lebih dari saya awal menikah sampai sekarang. Biar selalu seneng. Walaupun teka bedel cicilan panci, cicilan sepeda, cicilan rumah, tapi cek petawa ke karena lo kapi oreng keso. Oke, sudah minum? Sekarang pegang perutnya, pusernya. Bapak jangan pinjam perut tetangganya. Bapak yang pakai sarung bingung nyari pusernya di mana. Pak, puser di sini, Pak. Ya, tangan kiri ditutupin, tangan kanannya. Sekarang hirup dari hidung. Sampai hitungan pada saat saya bilang hirup, jangan dihembuskan. Saya bilang tahan sesuai saya ngitung. Setelah saya bilang hembuskan, bilang hembuskan. Ini buat bapak-bapak buat biar gini. Buat adik-adik biar begini. Buat ibu-ibu biar begini. Biar gininya banyak. Ya, sekarang pegang pusernya. Hirup dari hidung, hembusnya dari mulut tapi sambil senyum. Ini untuk Bapak. Juga penting bagi perokok yang udah nyok-nyok, kolesterol, diabetes, aduh wes. Ya, asam urat. Yang gininya masih kadang gini, kadang gini. Nah. Ya, yang ibunya kadang males, kadang gos. Nah. Oke, pegang pusernya. Hirup. 1,
2, 3. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembus, bibirnya berbuka tapi dikit sambil senyum. Senyum lah ya. Tapi nafasnya hembusin dari mulut. Nahan Bu. Bapak tahan. Ini enak nanti supaya bapak-bapak gak gampang hernia, ibu-ibu lo gampang turun berok. Jadi nyaman ke bapak deki. Ya itu saya sudah aplikasikan tapi ya Tuhan berkehendak kata lain. Jangan diketawain ya. Yuk senyum. Tegap, oksigennya biar sampai ke otak, yang laki biar tambah ganteng, yang perempuan biar tambah cantik. Adik-adik silakan ikut supaya hafalannya bertambah lancar dan tambah gampang jodoh. Loh. Iya. Oke, senyum. Hirup. 1, 2, 3. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan pelan-pelan. Ya. Sekarang coba lagi. Hirup. 1, 2, 3. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan sambil senyum. Guru-guru penting. Perut tetap kunci supaya apa? Kita para lelaki bisa menahan sesuatu terkadang luput dari pagar kita. Ada sesuatu kita pingin tapi kita harus menerobos pagar, olah nafas. Biar keinginan di atas pusar terkendalikan, keinginan di bawah pusar terkendalikan. Begitu juga sama di ibu. Nanti ini ada olah nafas mungkin dari ibu psikiater bisa ditambahkan namanya ada triangle pernapasan dan yang lain-lain. Tapi ini saya lakukan, saya dapatkan pada saat saya haji, suami saya sakit dan saya harus membopong seorang tante dari suami saya dan saya melakukan tawaf dan sa'i dan karena karunia-Nya Allah dan keberkahan saya mampu menggendong suami saya dan menggandeng tantenya suami saya. Berarti kekuatan olah nafas itu bisa meluruhkan ketidakberdayaannya kita sebagai seorang bapak dan seorang ibu pada saat kita menghadapi ketidakmampuan kita menghadapi sesuatu atau keinginan kita di luar kemampuan kita. Sekarang tangan kanan ditaruh di dada kiri, katakan, tanamkan dan jalankan sebagai manusia supaya kita mendapatkan keberkahan dan diri kita menjadi umat yang bahagia dan umat Muhammad yang kelak insya Allah masuk ke surga. Tangan kiri di atasnya. Katakan, tanamkan dan jalankan bahwa saya sambil senyum ibu, bapak. Saya bahagia. Buka pak. Bapak kok gak mau membuka kebahagiaan? Takut kena ibu ya? Dan saya penebar bahagia. Ya di sini Bu, kadang kita kelelahan, kadang bapak kelelahan dengan ibu yang masih tetap itu aja, dengan bapak yang masih itu aja, kita ambil berkat rahmatnya ya Allah kepadamu yang Maha Esa, kita ambil, bukan hanya sekedar di sini. Setiap pagi kita ambil aura kebahagiaan kita, lalu kita taruh di dada kita, dan ini yang akan membawa bahagianya kita kemanapun sampai kita meninggal dunia. Jika kita udah tahu menjadi orang tua yang bahagia, insya Allah anaknya bahagia dan insya Allah guru-gurunya juga bisa bahagia. Dan ini insya Allah diberkati Allah dan diridhoin Allah, akhirnya tercipta anak generasi-generasi kelak yang bahagia dan melanjutkan kebahagiaan-kebahagiaan yang udah ditanamkan kita sebagai orang tuanya dan sebagai penebar bahagia. Yuk semuanya senyum dengan gigi, senyum tanpa gigi. Senyum dengan gigi, tangan jaru satu, pegang pundak teman.
pegang Pak. Masa sesama laki-laki nggak mau pegang, dikit aja, diginiin ya. Ya, tangan kanan dulu. Senyum tanpa gigi, senyum dengan gigi. Jari satu, sentuh pundak teman. Jadi, ya, sudah, oke. Sudah temennya udah senyum, sudah tersentuh. Oke. Sekarang jari kiri, senyum dengan gigi. Putar-putar, bikin entong, tusuk ke teman. Sekarang tangan duanya putar-putar dengan senyum, bilang keren. 1, 2, 3. Tusukkan ke kanan kirinya sambil bilang, tusukin. 1, 2, 3. Tusukin. Kayaknya Bapak nggak mau berbagi keren, kerennya mau disendiriin. Pedenya terus. Saling menusuk, saling menusuk, saling menusuk. Sentuh Pak, sentuh ya. Nah, tarik Pak, tarik Pak. Bapaknya kayak Power Ranger. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Silakan disentuhin Pak. Tangan duanya sambil senyum, bilang. Kasih ke kanan kirinya. 1, 2, 3. Bilang apa? Sekarang bilang sukses, tusukkan 3 kali. Sukses, sukses, sukses. Ya, sudah? Sukses 3 kali. 1, 2, 3. Sukses, sukses, sukses. Sukses. Sekarang bilang berkah 3 kali. 1, 2, 3. Sukses, sukses. Sekarang doakan jadi kaya, kaya, kaya. Ayo, 3 kali. 1, 2, 3. Kaya, kaya, kaya. Kaya. Giliran kaya kenceng banget. Ya. Sekarang pegang punggungnya temen-temennya, bilang molje, 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 molje 3 kali. Ya. Pegang Pak, pegang Pak. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Sekarang jarinya ke atas. Bilang hebat, hebat, hebat umat Muhammad. 1, 2, 3. Hebat umat Muhammad. Sekarang tusukin lagi ke sampingnya. 1, 2, 3. Hebat umat Muhammad. Dilus ya. Hitungan 5. 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Sekarang bilang keren. Yang perempuan bilang ratin, yang laki bilang ganteng. 1, 2, 3. Sekarang tepuk 1. Sekarang semuanya duduk. Siapa cantik? Saya. Siapa ganteng? Saya. Siapa? Siapa yang cantik? Siapa? 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 Pak, jangan mau kalah, Pak. Siapa?
tuh. Ini materi